Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Gausul Azam, Sang Penolong Agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang pencari Tuhan yang menempuh jalan paling sunyi di tengah hutan belantara dan reruntuhan Baghdad. Selama Bentisimko tahun 2011, beliau mengasingkan diri dari hiruk-pikuk manusia hanya untuk bertarung dengan satu musuh, nafsu dan godaan iblis. Namun, ada satu malam yang sengaja dirahasiakan oleh banyak orang malam, di mana dimensi manusia dan jin bersinggungan, dan sang raja kegelapan dipaksa berlutut di depan kaki seorang hamba yang tak memiliki apa-apa selain Allah di hatinya. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baghdad pada abad ke-11 adalah pusat ilmu pengetahuan. Namun, bagi Abdul Qadir muda, buku-buku saja tidak cukup. Ia merasakan kerinduan yang membakar untuk bertemu dengan Sang Pencipta secara batiniah. Ia meninggalkan kemapanan madrasah, menanggalkan pakaian mewahnya, dan masuk ke dalam reruntuhan kota kuno yang dikenal angker dan dihuni oleh kawanan jin pembangkang. Selama bertahan-tahan, beliau hanya memakan rerumputan kering dan sisa-sisa akar pohon. Tubuhnya kurus kering, namun matanya memancarkan cahaya yang lebih terang daripada bintang di langit Irak. Abdul Qadir, untuk apa kau menyiksa dirimu di sini? Dunia sedang menantimu, ilmu-ilmumu bisa membuatmu menjadi hakim agung. Goda sebuah suara tanpa wujud yang berhembus bersama angin malam. Abdul Qadir hanya terdiam. Bibirnya terus bergerak melantunkan di zikir serrahasia yang menggetarkan alam malakut. Beliau tahu, setiap langkah menuju Tuhan akan selalu dihadang oleh ribuan jebakan. Suatu malam, saat kelelahan yang luar biasa melanda tubuhnya, langit di atas reruntuhan itu mendadak terang benderang. Sebuah cahaya keemasan muncul menutupi seluruh cakrawala. Dari balik cahaya itu, terdengar suara yang sangat agung, seolah-olah berasal dari singgasana langit. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Suara itu bergetar. Aku telah melihat kesungguhanmu, pengabdianmu, dan lapar dahagamu selama puluhan tahun. Maka hari ini, aku nyatakan bahwa segala yang haram kini telah menjadi halal bagimu. Kau tidak perlu lagi beribadah, karena kau telah sampai padaku. Abdul Qadir membuka matanya. Beliau menatap cahaya itu dengan tenang. Sedetik kemudian, beliau berteriak dengan suara yang menggelegar. Enyahlah kau, wahai iblis yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seketika, cahaya terang itu berubah menjadi asap hitam pekat yang berbau busuk. Sosok makhluk mengerikan dengan sayap patah muncul di hadapannya. Itu adalah iblis yang menyamar. Bagaimana kau tahu bahwa aku adalah iblis? Tanya sang makhluk dengan penuh amarah dan keheranan. Dengan cara ini, aku telah menyesatkan 70 orang suci sebelummu. Ilmu yang aku pelajari dari kakekku, Rasulullah SAW, mengajarkanku bahwa syariat nia tidak akan pernah gugur bagi siapapun selama nyawa masih dikandung badan. Jawab Syekh Abdul Qadir tegas, jika kau mengatakan yang haram menjadi halal, maka kau pasti bukan Tuhanku. Kemenangan atas iblis itu memicu kegemparan di alam gaib. Di kedalaman reruntuhan Kark, para jin yang menghuni tempat itu merasa terancam. Mereka tidak pernah melihat manusia dengan keteguhan iman seperti itu. Suatu malam, saat Syekh Abdul Qadir sedang duduk bersila, tanah di sekelilingnya bergetar hebat. Ribuan jin dengan wujud yang bermacam-macam, beberapa menyerupai binatang purba, yang lain menyerupai prajurit bertanduk mengepungnya. Di tengah-tengah mereka, muncul seorang pemimpin dengan mahkota dari api biru. Ia adalah Raja Jin Baghdad. Manusia kecil, suara Raja Jin itu membuat kerikil berjatuhan. Tempat ini adalah daerah kekuasaanku sejak ribuan tahun sebelum kau lahir. Kau telah membakar para pengikutku dengan doa-doamu. Pergi sekarang, atau aku akan meremukkan tulang-tulangmu. Syekh Abdul Qadir tidak bergeming. Beliau justru mengambil sebuah ranting kecil dan membuat lingkaran di sekeliling tempat duduknya. Beliau berkata, lingkaran ini adalah wilayah Allah. Jika kau atau pengikutmu berani melewatinya, maka kalian akan musnah oleh kehendaknya. Merasa ditantang, Raja Jin memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun, sebuah kejadian ajaib terjadi. Setiap kali para jin itu menyentuh garis lingkaran yang dibuat Syekh Abdul Qadir, mereka terpental hebat, seolah-olah dihantam
ledakan petir. Api biru di mahkota sang Raja Jin mendadak meredup, bahkan hampir padam. Syekh Abdul Qadir mulai membacakan satu kalimat rahasia yang ia terima lewat ilham suci. Suara beliau tidak keras, namun getarannya membuat dimensi gaib di tempat itu seolah-olah hendak runtuh. Langit Baghdad di dimensi lain nampak tunduk. Melihat kekuatannya tidak berarti, sang Raja Jin akhirnya menyadari siapa sosok di depannya. Ia melihat aura wilayah kewalian yang begitu dahsyat menaungi kepala Syekh Abdul Qadir. Sang Raja Jin turun dari tunggangannya, menanggalkan mahkotanya, dan bersimpuh tepat di luar lingkaran tersebut. "Maafkan kekurang ajaranku, wahai kekasih Allah," bisik sang Raja Jin dengan gemetar. "Siapakah sebenarnya dirimu yang membuat api kami terasa dingin dan kekuasaan kami terasa hambar?" Raja Jin yang ditakuti ribuan tahun kini bersimpuh di kaki seorang pemuda yatim dari Jaelan. Namun, ini hanyalah awal. Penaklukan alam gaib hanyalah satu anak tangga menuju tahta Sultanul Aulia, Raja para Wali. Apa yang diperintahkan Syekh Abdul Qadir kepada Raja Jin tersebut, dan rahasia apa yang membuat beliau mampu berjalan di atas air dan melintasi ruang waktu dalam sekejap mata? Tantangan berikutnya bukan lagi dari bangsa jin, melainkan dari para ulama dan wali-wali lain yang meragukan kedudukannya. Kemenangan sejati bukanlah saat musuh hancur menjadi debu, melainkan saat hati mereka tunduk karena melihat kebesaran Tuhan pada dirimu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak menggunakan pedang untuk menaklukkan raja kegelapan, melainkan dengan keteguhan tauhid yang tak tergoyahkan. Namun, setelah alam gaib menyerah, sebuah rahasia besar mulai terungkap melalui benda sederhana di tangannya. Sebuah tasbih yang bukan sekadar kayu, melainkan saksi bisu atas percakapan antara sang hamba dengan rahasia langit. Syekh Abdul Qadir menatap Raja Jin yang masih gemetar di hadapannya. Beliau tidak menunjukkan kesombongan sedikitpun. Suaranya terdengar lembut namun berwibawa, menggema di setiap sudut dimensi gaib. "Bangkitlah, wahai hamba Allah dari golongan jin," titah Syekh Abdul Qadir. "Kekuasaan yang kau miliki adalah titipan, dan kau telah menggunakannya untuk menakut-nakuti para pencari Tuhan. Mulai hari ini, aku perintahkan kau dan seluruh rakyatmu. Jangan pernah mengganggu siapapun yang berzikir di tempat ini. Jadilah kalian penjaga bagi mereka yang lemah, dan penunjuk jalan bagi mereka yang tersesat di padang pasir." Raja Jin mengangkat kepalanya. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama ribuan tahun umurnya. "Kami patuh, wahai Sultan. Namun, izinkan kami mengetahui rahasia apa yang kau miliki hingga setiap butiran tasbihmu mengeluarkan suara yang membakar keberadaan kami?" Syekh Abdul Qadir mengangkat tasbih kayu sederhana miliknya. Tasbih itu nampak tua, warnanya gelap karena sering disentuh. Saat beliau memutar satu butir kayu tersebut, sebuah fenomena ganjil terjadi. Dari kayu itu tidak keluar suara gesekan, melainkan suara dizikir yang sangat jelas, seolah-olah kayu itu memiliki nyawa. "Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar." Suara itu bukan berasal dari mulut Syekh Abdul Qadir, melainkan terpancar dari setiap pori-pori kayu tasbih tersebut. Raja Jin dan pengikutnya kembali bersujud. Mereka menyadari bahwa Syekh Abdul Qadir telah mencapai makom fana filallah, di mana segala sesuatu di sekeliling beliau ikut berzikir mengikuti detak jantung sang wali. "Tasbih ini tidak berbicara karena kesaktianku," ucap Syekh Abdul Qadir. "Ia berbicara karena ia malu melihat seorang manusia yang diciptakan lebih mulia darinya, namun seringkali lalai mengingat penciptanya. Kayu ini adalah saksi bahwa di alam semesta ini tidak ada satu atom pun yang diam dari memujinya." Berita tentang pemuda yang menaklukkan jin Kark mulai menyebar ke pusat kota Baghdad. Hal ini sampai ke telinga para ulama besar dan guru-guru madrasah. Ada yang kagum, namun banyak pula yang meragukannya. Mereka menganggap Abdul Qadir hanyalah pemuda yang mengandalkan sihir atau kebetulan semata. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir kembali ke kota untuk menghadiri sebuah majelis ilmu. Saat itu, majelis dipimpin oleh seorang ulama senior yang terkenal tegas. Untuk menguji Abdul Qadir, ulama tersebut memberikan sebuah pertanyaan yang sangat rumit tentang hukum fikih yang tidak ada jawabannya di dalam buku teks manapun saat itu. Seluruh jamaah terdiam. Syekh Abdul Qadir berdiri. Saat beliau hendak menjawab, tiba-tiba tasbih yang tergantung di leher beliau mengeluarkan suara keras yang menjawab pertanyaan tersebut dengan dalil-dalil yang sangat mendalam dan akurat.
Seluruh ruangan mendadak hening. Ulama senior itu jatuh terduduk. Wajahnya pucat. Demi Allah, aku tidak mendengar manusia yang berbicara, melainkan hakikat kebenaran yang keluar dari benda mati di dekatmu. Sejak kejadian itu, orang-orang mulai berbondong-bondong mencari Syekh Abdul Qadir. Namun, beliau tetap memilih kesunyian. Beliau menyadari bahwa pengikut yang banyak adalah ujian yang lebih berat daripada ribuan jin. Beliau kembali ke pinggiran Baghdad, namun kali ini beliau tidak sendiri. Setiap malam, ribuan jin dan manusia nampak berbaris di kejauhan, hanya untuk mendengar gema di zikir yang keluar dari lisan dan tasbih beliau. Alam semesta sia-sialah berkonspirasi untuk mengangkat derajatnya. Namun, di tengah kemasyhuran itu, muncul sebuah serangan baru. Bukan dari jin, bukan dari ulama, melainkan dari seorang penyihir hitam dari negeri jauh, yang merasa sihirnya paling kuat. Ia mengirimkan ribuan kalajengking haib yang beracun untuk merayap ke tempat sujud Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir hanya tersenyum. Beliau meletakkan tasbihnya di depan tempat sujud tersebut. Keajaiban terjadi. Setiap kalajengking yang mendekat mendadak berubah menjadi butiran mutiara yang indah. Hukum alam adalah aturan bagi makhluk. Namun bagi kekasih Sang Pencipta, hukum alam hanyalah selembar kertas yang mudah dilipat. Ketika akal manusia mengatakan bahwa manusia harus berpijak pada bumi, iman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membuktikan bahwa udara pun bisa menjadi lantai yang kokoh jika Tuhan menghendaki. Malam ini bukan lagi soal menaklukkan jin, melainkan tentang penyelamatan jiwa yang melintasi batas ruang dan waktu. Sebuah rahasia besar tentang langkah cahaya Sang Sultanul Aulia akan segera terungkap. Penyihir hitam itu tertawa mengejek dari tengah pusaran awan. Abdul Qadir, jika kau benar-benar raja para wali, jemputlah muridmu di singgasana awanku. Ataukah kau hanyalah manusia bumi yang terikat oleh tanah? Syekh Abdul Qadir tidak menunjukkan kemarahan. Beliau berwudu dengan air yang muncul secara ajaib dari sela-sela jarinya. Lalu beliau berdiri tepat di bibir jurang yang curam. Dengan tenang, beliau melangkahkan kaki kanannya ke udara kosong. Para saksi mata dari penduduk Baghdad yang mengintip dari kejauhan menahan napas. Mereka mengira sang syekh akan jatuh terhempas. Namun, kaki beliau seolah-olah menginjak lantai kaca yang tak terlihat. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan bekas cahaya berbentuk telapak kaki yang bersinar emas di udara. Beliau berjalan mendaki udara, semakin tinggi menuju pusat badai. Inilah karomah Tayul Ardi, versi vertikal, kemampuan melipat jarak dan menundukkan gravitasi bumi melalui kekuatan zikir Ismul Azam. Semakin dekat dengan portal, tekanan gaib semakin dahsyat. Penyihir hitam itu melepaskan ribuan panah api yang terbuat dari energi benci. Namun, Syekh Abdul Qadir hanya mengangkat tasbihnya. Tasbih itu berputar dengan sendirinya di depan tubuh beliau, menciptakan perisai transparan yang memadamkan setiap panah api sebelum sempat menyentuh jubahnya. Bagaimana mungkin udara ini seharusnya menjadi racun bagi manusia? Teriak sang penyihir panik. Wahai hamba yang tertipu. Suara Syekh Abdul Qadir bergema di seluruh langit. Udara, api dan air adalah tentara Allah. Bagaimana mungkin tentara akan menyerang mereka yang sedang membela panji tuannya? Tepat di bibir portal dimensi, Syekh Abdul Qadir menghentakkan kakinya. Goncangan spiritualnya begitu kuat hingga membuat portal itu bergetar hebat. Beliau masuk ke dalam dimensi kegelapan, sebuah tempat di mana waktu berhenti dan logika tidak lagi berlaku. Di sana, beliau melihat muridnya diikat oleh rantai bayangan di sebuah menara yang terbuat dari tulang-tulang raksasa. Di dimensi itu, sang penyihir menampakkan wujud aslinya sosok bayangan raksasa dengan 1000 tangan. Ia mencoba menyerang Syekh Abdul Qadir dengan memanipulasi waktu, mencoba membuat sang syekh menua dalam sekejap. Namun, Syekh Abdul Qadir hanya duduk bersila di udara dimensi gelap itu. Beliau memejamkan mata dan berbisik, "Ja'ayu ya Kwale." Seketika, seluruh dimensi kegelapan itu diterangi oleh cahaya putih yang berasal dari jantung sang syekh. Menara tulang itu hancur. Rantai bayangan yang mengikat muridnya putus berkeping-keping. Sang penyihir berteriak kesakitan karena cahaya itu membakar seluruh ilmu hitamnya. "Kau bukan melawan aku," ucap Syekh Abdul Qadir saat beliau berdiri di depan penyihir yang sudah sekarat. "Kau sedang melawan pantulan cahaya Allah yang ada dalam diriku. Mintalah ampun, atau kau akan tersesat di dimensi ini selamanya." Penyihir itu, yang telah mengabdi pada kegelapan selama ratusan tahun, akhirnya luruh. Ia menyadari
bahwa segala sihirnya hanyalah debu di hadapan satu butir debu kewalian, Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir merangkul muridnya yang lemas. Lalu beliau melangkah kembali keluar dari portal dimensi. Kali ini, beliau tidak berjalan mendaki, melainkan turun dengan sangat perlahan. Siliola menapaki anak tangga istana yang megah. Saat kaki beliau kembali menyentuh bumi Baghdad, langit yang tadinya merah darah, seketika berubah menjadi jernih dengan bintang-bintang yang bersinar lebih terang dari biasanya. Penduduk yang menyaksikan kejadian itu bersujud syukur, menyadari bahwa mereka hidup di zaman seorang manusia yang telah diberikan kunci atas alam semesta. Namun, kepulangan beliau disambut oleh sebuah tantangan baru. Di gerbang kota, berdiri sekelompok ulama dari negeri jauh yang membawa sebuah kotak tertutup rapat. Mereka menantang Syekh Abdul Qadir. Jika kau benar-benar bisa melintasi dimensi, katakan pada kami apa yang ada di dalam kotak ini tanpa membukanya. Jika salah, kau harus meninggalkan Baghdad selamanya. Kadang, ujian terberat bagi seorang wali Allah bukanlah saat menghadapi iblis atau penyihir, melainkan saat ia dihadapkan pada cermin kesedihan umatnya sendiri. Kotak yang dibawa para ulama itu bukan berisi perhiasan, bukan pula naskah kuno. Ia berisi sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki jantung yang bergetar karena cinta pada Sang Pencipta. Mengapa Sang Sultanul Aulia yang tak gentar menghadapi Raja Jin justru meneteskan air mata di depan seonggok kayu? Rahasia di balik 7 kunci emas ini akan segera mengungkap sisi kemanusiaan terdalam dari seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Abdul Qadir, salah satu ulama asing itu berkata dengan nada menantang. Banyak orang berkata kau bisa melihat yang gaib. Kau bisa berjalan di udara, bahkan menundukkan Raja Jin. Namun, penglihatan lahiriah sering menipu. Jika kau benar-benar raja para wali, katakan pada kami apa yang bernapas di dalam kotak ini tanpa menyentuhnya. Syekh Abdul Qadir terdiam. Beliau mendekat, selangkah demi selangkah. Setiap langkahnya membuat detak jantung dari dalam kotak itu terdengar semakin keras, seolah-olah isi di dalamnya merespons kehadiran beliau. Beliau tidak langsung menjawab, beliau justru memejamkan mata dan mulai bertawasul. Saat itulah, air mata pertama jatuh membasahi pipi beliau. Kerumunan orang terheran-heran. Apakah sang syekh gagal? Apakah beliau takut pada tantangan ini? Ulama-ulama dari negeri jauh. Suara Syekh Abdul Qadir terdengar serak namun penuh wibawa. Kalian membawa sebuah beban yang sangat berat dalam kotak ini. Kalian membawa masa depan yang terabaikan. Syekh Abdul Qadir mengangkat tangannya ke arah kotak tersebut, namun tidak menyentuhnya. Di dalam kotak ini tidak ada emas. Di dalam kotak ini tidak ada makhluk hidup yang lengkap raganya. Namun, di dalam kotak ini ada ruh harapan dari ribuan anak yatim yang kelaparan di negeri kalian. Para ulama asing itu tersentak. Wajah mereka yang tadinya angkuh mendadak pucat pasi. Kalian memasukkan gumpalan tanah yang diambil dari makam para penderita wabah. Lalu kalian meminta seorang wali untuk menebaknya. Lanjut Syekh Abdul Qadir sambil menangis. Kalian ingin menguji kekuatanku, sementara hati kalian buta terhadap penderitaan manusia. Kalian menutup kotak ini dengan 7 kunci emas. Sama seperti kalian menutup 7 pintu kemanusiaan dalam diri kalian. Kasih sayang, kejujuran, kedermawanan, kerendahan hati, keadilan, kesabaran, dan syukur. Tiba-tiba, tanpa ada yang menyentuhnya, kunci emas pertama di kotak itu terbuka dengan sendirinya. Klik, diikuti kunci kedua, ketiga, hingga yang ke-7. Rantai besi yang melilit kotak itu mendadak melunak seperti mentega yang dipanaskan dan jatuh ke tanah. Tutup kotak itu terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya putih yang lembut, namun sangat menyedihkan. Di dalamnya, benar-benar hanya ada segumpal tanah kering. Namun, saat cahaya dari tangan Syekh Abdul Qadir menyentuh tanah itu, tanah tersebut mendadak ditumbuhi bunga mawar yang paling harum di dunia. Bau harumnya menyebar ke seluruh kota Baghdad, menghapus bau anyir kemiskinan dan penderitaan sejenak. Aku menangis, bukan karena takut gagal, ucap Syekh Abdul Qadir, sambil menatap para ulama itu dengan tajam. Aku menangis karena kalian lebih menghargai sebuah kotak yang terkunci daripada hati manusia yang terbuka. Kalian mencari mukjizat, sementara mukjizat terbesar adalah memberi makan mereka yang lapar. Ketiga ulama asing itu jatuh tersungkur. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan seorang ahli sihir atau
tukang pamer karomah, melainkan seorang manusia yang hatinya terhubung langsung dengan denyut nadi umat manusia. Mereka menyerahkan jubah kebesaran mereka dan memohon untuk menjadi murid paling rendah di madrasah sang syekh. Namun, Syekh Abdul Qadir menggeleng lembut, "Kembalilah ke negeri kalian. Bukalah pintu-pintu gudang makanan kalian untuk mereka yang membutuhkan. Itulah madrasah yang sesungguhnya bagiku." Kejadian ini semakin mengukuhkan gelar beliau sebagai Gausul Azam sang penolong agung, karena beliau tidak hanya menolong manusia dari gangguan jin, tapi juga menolong manusia dari kegelapan hatinya sendiri. Ada tempat-tempat di bumi ini yang menjadi titik nadir kegelapan, di mana batas antara dunia dan neraka menjadi tipis. Pohon kematian di gurun maut bukanlah sekadar legenda. Ia adalah penjara bagi ribuan nyawa yang terjebak dalam keserakahan dan perjanjian terlarang dengan iblis. Kini, Sang Sultanul Aulia melangkah ke jantung kegelapan tersebut, bukan untuk berperang dengan pedang, melainkan untuk memutus rantai penderitaan yang telah mengikat manusia selama berabad-abad. Namun, penguasa di balik pohon ini bukanlah jin biasa, adalah entitas purba yang mengaku memiliki kunci atas takdir manusia. Semakin dekat Syekh Abdul Qadir dengan pohon tersebut, suara-suara bisikan mulai memenuhi telinganya. Ribuan suara yang menawarkan harta, kekuasaan, dan keabadian. Udara di sekeliling beliau menjadi sangat berat, seolah-olah gravitasi di tempat itu ingin memaksa siapapun untuk bersujud pada sang pohon. "Abdul Qadir, berhentilah." Suara itu berasal dari akar pohon yang mendadak berubah menjadi sosok bayangan setinggi raksasa. Sosok itu adalah Ifrit Azrak, penguasa kegelapan yang telah menjaga pohon itu sejak zaman Nabi Sulaiman. "Langkahmu akan terhenti di sini. Pohon ini tumbuh dari darah orang-orang sombong. Apakah kau ingin menjadi salah satu dari daun-daun di dahan ini?" Syekh Abdul Qadir berhenti tepat 10 langkah di depan api hitam. Beliau menancapkan tongkatnya ke pasir. Seketika, getaran suci merambat dari tongkat tersebut, menciptakan lingkaran ketenangan yang memadamkan api hitam di hadapannya. "Aku tidak datang untuk pohonmu, juga tidak datang untuk nyawamu," ucap Syekh Abdul Qadir tenang. "Aku datang untuk membebaskan jiwa-jiwa yang kau tawan dalam janji-janji palsumu. Pohon ini adalah kebohongan, dan kebenaran telah datang untuk menghancurkannya." Ifrit Azrak tertawa hingga gurun berguncang membebaskan mereka. "Mereka ada di sini karena keinginan mereka sendiri. Mereka menukar iman mereka dengan emas, dan kini mereka adalah milikku selamanya. Kecuali kau bisa memberikan sesuatu yang lebih berharga sebagai gantinya." Ifrit itu mengajukan sebuah perjanjian yang licik. Ia tahu bahwa Syekh Abdul Qadir sangat mencintai umatnya. "Berikan aku sebagian dari cahaya kewalianmu. Serahkan helar raja para wali yang diberikan langit padamu. Maka aku akan melepaskan semua jiwa ini dan menghancurkan pohon ini selamanya." "Bagaimana Sultan? Apakah kau rela menjadi manusia biasa demi mereka?" Inilah ujian keikhlasan yang sesungguhnya. Para jin yang mengikutinya dari kejauhan menahan napas. Jika Syekh Abdul Qadir kehilangan cahayanya, maka beliau tidak lagi memiliki perlindungan gaib. Beliau akan menjadi target empuk bagi ribuan musuh yang membencinya. Syekh Abdul Qadir tersenyum. Sebuah senyuman yang membuat Ifrit Azrak merasa tidak nyaman. "Kau menganggap gelar dan cahaya ini adalah milikku. Kau salah. Semuanya adalah milik Allah. Jika Allah menghendaki cahaya ini berpindah untuk menyelamatkan hamba-hamba Nia yang tersesat, maka siapakah aku untuk menahannya?" Syekh Abdul Qadir mengangkat tangannya. Beliau mulai melepaskan energi spiritualnya. Udara di sekeliling beliau yang tadinya terang benderang perlahan meredup. Cahaya emas yang biasanya menaungi beliau mulai terserap ke arah pohon hitam tersebut. Ifrit Azrak tertawa kegirangan, merasa telah berhasil menjatuhkan sang Raja Wali. Namun, saat cahaya itu menyentuh batang pohon hitam, keajaiban yang tak terduga terjadi. Pohon itu tidak menyerap cahaya tersebut, melainkan mulai retak. Cahaya Syekh Abdul Qadir terlalu murni dan terlalu kuat untuk ditampung oleh kegelapan. "Apa yang terjadi? Hentikan!" teriak Ifrit Azrak. "Kau meminta cahayaku, maka terimalah seluruhnya," ucap Syekh Abdul Qadir. "Tapi ketahuilah, kegelapanmu tidak akan pernah sanggup menelan cahaya kebenaran. Ia tidak akan menjadikannya milikmu. Ia akan menghancurkanmu dari dalam." Pohon kematian itu meledak dalam cahaya putih yang membutakan. Ribuan jiwa yang terperangkap keluar dalam wujud burang-burang putih yang terbang menuju langit, terbebas dari belenggu Ifrit Azrak. Sang Ifrit sendiri melolong kesakitan saat tubuh bayangannya menguap terkena pancaran cahaya tauhid sang Syekh. Hingga sana kegelapan di tengah gurun itu
rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah padang pasir yang kini terasa sejuk dan damai. Syekh Abdul Qadir berdiri di tengah reruntuhan itu. Tubuhnya nampak sangat letih. Namun, wajahnya memancarkan kedamaian yang tak terlukiskan. Cahaya beliau tidak hilang. Ia justru kembali dengan kekuatan yang berlipat ganda karena keikhlasan beliau untuk melepaskannya. Tiba-tiba, dari langit yang bersih, turunlah sebuah jubah hijau zamrud yang sangat indah, jatuh tepat di pundak beliau. Sebuah suara dari alam gaib bergema, "Wahai Abdul Qadir, karena kau rela melepaskan tahtamu demi hambaku, maka hari ini aku tetapkan kau sebagai pemimpin seluruh wali hingga akhir zaman." Dunia adalah panggung di mana cahaya dan kegelapan selalu bertabrakan. Setelah menaklukkan Raja Jin dan menghancurkan pohon kematian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kini menghadapi musuh yang lebih licik dari iblis, lidah manusia yang berbisa. Fitnah adalah senjata yang lebih tajam dari pedang. Di koridor istana Baghdad, sebuah konspirasi disusun untuk menjatuhkan sang wali. Beliau dituduh menyembunyikan pasukan gaib untuk mengkudeta khalifah. Akankah kekuatan spiritual sang Sultanul Aulia digunakan untuk melawan penguasa bumi? Ataukah beliau akan membiarkan kebenaran berbicara dengan caranya yang tak terduga? "Tangkap dia! Jangan biarkan penyihir ini mendekati istana," teriak Al-Mansur dari atas kudanya. Pasukan khalifah mengepung Syekh Abdul Qadir di tengah alun-alun. Penduduk Baghdad yang mencintai beliau menangis, namun mereka tak berdaya melawan ujung tombak prajurit. Syekh Abdul Qadir berdiri diam. Beliau tidak melawan, tidak pula mengeluarkan api dari tangannya. "Wahai hamba-hamba Allah," suara beliau tenang, namun getarannya membuat kuda-kuda pasukan itu meringkik ketakutan. "Jika kalian datang atas nama keadilan, aku akan ikut. Namun jika kalian datang atas nama fitnah, ketahuilah bahwa kalian sedang berperang dengan pemilik nyawa kalian." Beliau dibawa menuju aula besar istana, di mana Khalifah Al-Muqtafi duduk di singgasananya dengan wajah penuh keraguan. Di sampingnya, Menteri Al-Mansur membacakan tuduhan palsu. Paduka Abdul Qadir ini telah mengumpulkan ribuan jin di gurun. Jubah hijaunya adalah bukti ia ingin mengangkat dirinya sebagai khalifah baru. Khalifah menatap Syekh Abdul Qadir. "Abdul Qadir, rakyat memujamu lebih dari mereka memujaku. Katakan padaku, jika kau benar-benar tidak menginginkan kekuasaanku, mengapa kau kembali dengan kemuliaan yang melebihi raja-raja dunia?" Syekh Abdul Qadir tersenyum tipis. Beliau tidak memberikan pembelaan lisan yang panjang. Beliau hanya mengangkat kedua tangannya yang kosong ke arah singgasana. "Paduka Khalifah, singgasana yang kau duduki itu hanyalah sepotong kayu yang dibungkus emas. Jika kau pikir aku menginginkannya, lihatlah apa yang sebenarnya kau genggam." Tiba-tiba, ruangan istana bergetar. Singgasana emas Khalifah mendadak berubah menjadi tumpukan tengkorak yang mengeluarkan bau busuk simbol dari ketidakadilan dan darah yang tumpah demi kekuasaan. Khalifah terlonjak berdiri dengan wajah pucat pasi. "Apa ini? Sihir apa ini?" teriak Menteri Al-Mansur sambil mencabut pedangnya. "Ini bukan sihir," jawab Syekh Abdul Qadir tegas. "Ini adalah hakikat dari kekuasaan yang dibangun di atas fitnah. Aku tidak menginginkan duniamu, karena aku telah diberikan kerajaan yang tidak akan pernah hancur oleh waktu." Menteri Al-Mansur yang panik memerintahkan Al-Gojo untuk menebas leher Syekh Abdul Qadir saat itu juga. Namun, saat pedang Al-Gojo diangkat, seluruh istana berguncang hebat. Bukan gempa bumi biasa, melainkan guncangan yang hanya terasa di dalam ruangan istana tersebut. Lampu-lampu gantung jatuh berserakan. Khalifah Al-Muqtafi melihat ke arah Syekh Abdul Qadir dan menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Di belakang tubuh sang syekh, muncul bayangan raksasa dari singgasana langit yang bercahaya putih, jauh lebih megah dari istana manapun di bumi. Di saat yang sama, Menteri Al-Mansur mendadak terjatuh. Dari mulutnya keluar asap hitam yang berbau busuk suara-suara jin jahat yang selama ini membisikinya untuk memfitnah sang syekh. Rahasianya terbongkar. "Ampun, wahai Sultan, ampun!" Khalifah Al-Muqtafi turun dari singgasananya dan bersujud di depan kaki Syekh Abdul Qadir. Ia menyadari bahwa ia hampir saja membunuh kekasih Tuhan karena bisikan seorang pengkhianat. Syekh Abdul Qadir tidak meminta menteri itu dihukum mati. Beliau justru mendekati Al-Mansur yang meronta-ronta di lantai. Beliau meletakkan telapak tangannya di dahi sang menteri dan membacakan sebuah doa pembersihan. "Kekuasaan adalah ujian, wahai Khalifah," ucap Syekh Abdul Qadir sambil membantu Khalifah berdiri. "Jangan kau gunakan telingamu untuk mendengar kebencian. Gunakan hatimu
untuk merasakan kebenaran. Aku tidak butuh istanamu, karena istanaku ada di dalam ruku dan sujudku. Malam itu, fitnah hancur berkeping-keping. Khalifah menawarkan seluruh harta istana sebagai permohonan maaf. Namun, Syekh Abdul Qadir menolaknya. Beliau hanya meminta satu hal, agar Khalifah lebih memperhatikan nasib rakyat kecil dan menghapus pajak yang memberatkan. Malam ini adalah malam yang telah dicatat di Lauhul Mahfudz sejak ribuan tahun lalu. Sebuah malam di mana hierarki spiritual alam semesta ditetapkan kembali. Bukan karena kesombongan raga, melainkan karena ketaatan jiwa yang telah mencapai puncaknya. Sang Sultanul Aulia akan mengucapkan satu kalimat yang akan menggetarkan dimensi fisik dan ruhani. Kalimat yang menuntut pengakuan dari setiap kekasih Allah di timur dan barat. Inilah detik-detik proklamasi Sang Raja Wali, sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah spiritualitas manusia selamanya. Di dalam Masjid Jame, ribuan orang berkumpul. Namun suasana begitu sunyi, hingga suara kepakan sayap burung pun terdengar jelas. Di dimensi gaib yang hanya bisa dilihat oleh para pemilik mata batin, masjid itu telah dipenuhi oleh roh-roh para nabi, malaikat, dan ribuan wali Allah yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Syekh Abdul Qadir melangkah ke tangga mimbar paling atas. Setiap langkahnya membuat lantai masjid mengeluarkan aroma kasturi yang tak pernah ada di bumi. Beliau memejamkan mata, meresapi perintah yang turun langsung dari hadirat Tuhan ke dalam jantungnya. Khalifah, para ulama, dan rakyat jelata menahan napas. Mereka merasakan tekanan energi yang begitu dahsyat, seolah-olah langit sedang bersandar di pundak mereka. Tiba-tiba, Syekh Abdul Qadir membuka matanya. Cahaya yang keluar dari matanya membuat lilin-lilin di masjid itu padam, berganti dengan cahaya nurani yang menerangi setiap sudut. Dengan suara yang jernih, tenang, namun menggelegar, menembus 7 lapis langit dan bumi. Beliau mengucapkan kalimat proklamasi itu, "Qadamet si ala rakabati kuli wali." Telapak kakiku ini berada di atas leher setiap wali Allah. Seketika, sebuah gelombang energi spiritual yang maha dahsyat terpancar dari tubuh beliau. Gelombang itu merambat melintasi samudera dan benua dalam hitungan detik. Di saat yang sama, di seluruh penjuru dunia, setiap wali Allah yang sedang terjaga maupun yang sedang berhalwat merasakan kehadiran spiritual Syekh Abdul Qadir di hadapan mereka. Di sebuah gua di pegunungan jauh, seorang wali besar yang sedang berzikir tiba-tiba menundukkan lehernya sedalam mungkin ke tanah. Di tempat lain para wali yang sedang mengajar mendadak terdiam dan sujud syukur. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa sombong. Yang ada hanyalah pengakuan tulus bahwa Allah telah menetapkan pemimpin baru bagi mereka. Bahkan dikisahkan, Syekh Ahmad Arifai di negerinya saat mendengar kalimat itu secara gaib, langsung menundukkan lehernya dan berkata, "Di atas leherku juga, wahai Sayyidi." Inilah saat di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani secara resmi diangkat menjadi Sultanul Aulia, Raja para Wali. Penaklukan Raja Jin, pengusiran penyihir hitam, dan penghancuran fitnah istana hanyalah jalan menuju momen agung ini. Beliau diangkat bukan karena beliau menginginkannya, tetapi karena beliau adalah manusia yang paling rendah hati di hadapan Allah, sehingga Allah meninggikannya di hadapan makhluk. Setelah mengucapkan kalimat itu, Syekh Abdul Qadir tidak menjadi besar kepala. Beliau justru turun dari mimbar dan menangis bersujud di atas lantai masjid. Beliau menyadari bahwa gelar tersebut adalah beban tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga dan menolong umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat. Bertahun-tahun setelahnya, beliau terus mengajar, memberi makan orang miskin, dan menyembuhkan hati yang luka. Ajaran tasawufnya yang murni, tarekat Qadiriyah, menyebar ke seluruh dunia, membawa pesan bahwa kekuatan sejati adalah cinta pada Tuhan dan kasih sayang pada sesama. Hingga saat ini, jutaan orang di seluruh dunia masih menyebut namanya dalam doa. Bukan untuk menyembahnya, melainkan untuk bertawasul melalui keberkahan seorang hamba yang telah diakui oleh penduduk langit dan bumi. Kisah ini berakhir, namun pengaruhnya tak akan pernah usai. Dari reruntuhan Baghdad hingga ke hati setiap pencari Tuhan, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan terus bersinar. Beliau mengajarkan kita bahwa jin, sihir, dan fitnah dunia hanyalah bayangan yang akan sirna saat cahaya tauhid dinyalakan. Tahta para wali telah terisi, dan telapak kaki sang sultan tetap menjadi naungan bagi mereka yang rindu pada ilahi. Selamat jalan sang sultan, namamu adalah doa, dan kisahmu adalah lentera bagi jiwa-jiwa
yang haus akan kebenaran. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.